Bab 1154. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Tracy terus memikirkan kalimat terakhir dari Lorenzo. Ia setuju bertanya, tetapi dia menolak untuk bermitra. Hanya mengatakan besok pergi mengurus dokumen, kemudian melaksanakan rencana lainnya. Sangat misterius. Tapi itu malah membangkitkan rasa ingin tahu Tracy. Dia teringat dulu Daniel pernah mengatakan, Lorenzo memiliki seorang wanita di luar dan anak di luar nikah, tetapi dia tidak pernah mengungkitnya sama sekali. Bahkan ia sebagai adiknya juga tidak pernah mendengar berita apapun tentang hal ini. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper tadi, membuatnya bertanya-tanya, apakah rumor itu benar? Jasper mengatakan ia harus membawa beberapa orang pergi. Mungkinkah itu adalah wanita dan anak kakak? Jika benar begitu, ini benar-benar pahala yang besar. Bagaimanapun, sekarang dia tahu bahwa ada tanggung jawab besar yang harus dia jalankan. Hati Tracy justru menjadi lebih lega. Setidaknya dia bisa melakukan sesuatu untuk kakaknya. Jadi dia tidak merasa dirinya tidak berguna. Sepertinya kakak benar-benar sudah merencanakan ini dari waktu yang lama. Yang dikatakan Jasper benar. Sekarang harus menurutinya. Jangan memikirkan hal lain yang tidak berguna. Saat sedang berpikir, sesosok bayangan mungil yang tersebar keluar. Mami. Tracy menoleh. Carla mengenakan mantel kasmir putih yang indah, berlari keluar dari dalam kastil. Tracy buru-buru menyambut dan memeluknya. Carla, kamu kenapa keluar? Di luar sangat dingin. Aku rindu Mami. Carla memeluk leher Tracy. Terlihat seperti anak manja di dalam pelukannya. Carla pintar. Tracy membelai rambutnya. Berkata dengan lembut. Mami hari ini keluar karena ada keperluan. Bukankah sekarang Mami sudah kembali? Mami, apa Mami benar-benar mau menikah dengan Paman Duke? Carla bertanya dengan pelan. Lalu, bagaimana dengan kami nanti? Tidak peduli Mami menikah atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi cinta Mami pada kalian. Tracy mencium kening Carla. Kalian selamanya adalah anak Mami. Tidak ada yang bisa merubah hal ini. Jadi, Papi bagaimana? Suara Carla mulai tercekat. Apa Mami tidak menginginkannya lagi? Mendengar kalimat ini, hati Tracy seperti tenggelam. Ia sudah membicarakan hal ini dengan anak-anak beberapa kali. Dirinya dan Daniel tidak mungkin bersama lagi. Tetapi anak-anak masih menaruh harapan. Tapi harus bagaimana? Ia hanya bisa menjelaskan hal ini berulang kali kepada mereka dengan sabar. Carla, Mami dan Papi sudah berpisah. Mengerti. Carla menundukkan kepalanya dengan kecewa. Pintar. Tracy menggendong Carla masuk ke dalam rumah. Sudah lapar kan? Hari ini Mami buatkan pangsit. Kamu juga bantu Mami buat. Oke. Ya, oke. Tracy segera memusatkan perhatian Carla. Keduanya pergi ke dapur untuk membuat pangsit bersama. Carlos menyaksikan adegan itu dari koridor lantai 2. Tidak mengatakan apa-apa. Diam-diam kembali ke ruangan. Selanjutnya membaca buku. Namun ia tidak bisa mencerna isi dari buku itu lagi. Sore hari tadi, jaringan internet di rumah tiba-tiba terputus. Semua komputer tidak bisa mengakses internet. Di TV juga tidak bisa melihat berita yang relevan. Ia tahu ini adalah perintah dari Mami. Sebenarnya di dalam hatinya sudah tahu. Tapi dia masih ingin memastikannya. Tadi saat mendengar suara mesin mobil, ia berencana hendak turun ke bawah. Menemui Maminya. Namun melihat Mami sedang menggendong Carla masuk dan menenangkannya, dia sudah bisa memastikan kesimpulannya. Sepertinya, Mami benar-benar akan menikah dengan orang lain. Harapannya untuk menyatukan kembali keluarga ini benar-benar akan gagal. Hati Carlos sangat sedih. Mengambil jam tangan pintarnya. Berpikir mau telepon Charles atau tidak. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak meneleponnya. Mungkin Charles masih belum tahu berita ini. Biarkan dia hidup dengan tanpa beban saja. Tapi, Papi bagaimana? Saat Carlos memikirkan papinya, hatinya menjadi sakit. Ia teringat papinya pernah berkata, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Biarpun Mami membuat keputusan apapun pasti ada alasannya. Kita harus mendukungnya. Papi begitu baik pada Mami. Kenapa dia harus ditinggalkan? Ia tidak begitu mengerti perasaan di antara orang dewasa. Tapi ia merasa, Mami melakukan itu pasti ada alasannya.
Ia percaya dengan maminya, tapi ia merasa kasihan dengan papinya. Namun dirinya sendiri tidak berdaya. Bab 1155. Pada hari-hari berikutnya, Daniel mulai resmi menerima perawatan secara tertutup. Setelah tim medis memeriksanya, lalu mereka mengatakan dengan jelas bahwa selama masa perawatan tidak boleh ada gangguan dari dunia luar. Jika tidak, semua upaya ini akan sia-sia. Selain itu, mereka juga tidak bisa menjamin bahwa mereka bisa menghilangkan semua racun di tubuhnya. Lagi pula, saat mereka mengobati Tracy waktu itu, mereka hanya menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Sisanya masih harus bergantung dengan tanaman obat Citrus medica. Hanya saja tanaman obat Citrus medica yang legendaris itu bisa muncul dan hilang tanpa jejak. Tahun lalu Lorenzo juga mencarinya dalam waktu yang lama baru bisa mendapatkannya. Tetapi saat itu Tracy sudah menyelesaikan masa perawatannya dan meninggalkan beberapa gejala sisa. Tanaman obat Citrus medica tidak bisa digunakan lagi. Jadi hanya memberikan ramuan penyelamat hidup. Meminta minum setiap kali penyakitnya kambuh dan untuk mengurangi rasa sakitnya. Lalu sekarang, Daniel mengalami situasi yang sama. Agar tidak melewatkan waktu pengobatan yang paling optimal, hanya bisa melakukan pengobatan terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil di masa depan, tetapi setidaknya bisa menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Agar tidak menarik perhatian dunia luar, villa sisi selatan sekarang ditutup. Hanya menyisakan beberapa pegawai dan pembantu rumah tangga yang setia, tidak untuk datang dan pergi sesuka hati. Sangat cepat, setengah bulan sudah berlalu. Daniel tidak pernah muncul lagi. Para petinggi grup Skywell menyatukan suara, mengatakan bahwa Daniel pergi ke negara Maple untuk menangani beberapa hal di kantor pusat. Dalam waktu dekat, tidak berada di kota Bunaken. Ada beberapa orang yang diam-diam berdiskusi. Apakah Daniel benar-benar pergi ke negara Maple? Atau karena wanita tercintanya mau menikah dengan orang lain? Jadi dia putus asa dan patah hati, sehingga dia menutup diri. Untuk sementara waktu, dunia luar mulai berspekulasi tentang keberadaan Daniel. Menghadapi semua keraguan ini, grup Skywell dan grup Wallens mengabaikannya. Tidak peduli bagaimana spekulasi dunia luar, mereka hanya mengatakan Presdir 2 bulan kemudian akan kembali. Negara Emron. Tracy mendapat kabar dari kota Bunaken. Ia merasa sangat curiga. Meskipun Daniel benar-benar sedih dan kecewa karena dia dan Duke akan menikah, tetapi tidak mungkin karena hal ini ia jadi kehilangan semangat sampai titik seperti itu bukan. Dia adalah orang yang melakukan pekerjaan besar, tidak mungkin karena masalah percintaan, lalu mempengaruhi hidupnya. Namun, tidak peduli apapun yang dia lakukan, tidak ada hubungan dengannya lagi. Tracy menghibur dirinya seperti ini, tapi di dalam hatinya tetap merasa gelisah. Ia bertanya pada Carlos, apakah ia ada menghubungi papinya. Carlos mengatakan bahwa dia tidak bisa menghubungi telepon papinya dalam waktu setengah bulan ini. Ia juga menelepon Charles, tapi Charles mengatakan bahwa papinya pergi ke negara Maple. Dia sekarang tinggal dengan kakek Sanjaya. Saat Carlos hendak mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Charles mengelak dan mengatakan dia mau pergi ke kelas dulu. Carlos merasa sangat aneh. Menurut intuisinya, Charles pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Tetapi semakin dia terus bertanya, Charles semakin menghindar. Bahkan kali terakhir, ia sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Carlos menceritakan ini semua pada Tracy, bertanya dengan gelisah, "Mami, mungkinkah terjadi sesuatu pada papi?" Tidak mungkin, Tracy meyakinkannya. Mungkin benar-benar ada banyak hal yang harus diurus di kantor pusat negara Maple sana. Sesibuk apapun, tidak mungkin sampai kehilangan kontakan. Carlos sangat khawatir. Bahkan tidak ada waktu untuk mengangkat telepon. Selain itu, aku selalu merasa Charles seperti sedang menutupi sesuatu. Aneh sekali. Mami, aku rindu papi. Juga Kak Charles. Carla memikirkan papinya kemungkinan mengalami kecelakaan. Mulut kecilnya mengempis. Air matanya jatuh ke bawah. Bagaimana jika kita kembali dan lihat keadaan mereka? Carla, Tracy baru saja ingin menghibur Carla. Lalu terdengar suara ketukan pintu dari luar. Nona Tracy, ada urusan mendesak. Tracy berjalan membuka pintu. Bertanya dengan suara rendah.
Ada apa? Naomi berbisik di samping telinga Tracy. Ekspresi Tracy langsung berubah. Ia bergegas mengatakan, siapkan mobil. Setelah aku selesai ganti pakaian, langsung berangkat. Baik, Naomi dengan cepat turun ke bawah untuk mempersiapkannya. Tracy memeluk Carlos dan Carla. Berkata dengan lembut, Carlos, Carla, Mami sekarang mau ke tempat paman sebentar. Agak malam baru pulang. Kalian baik-baik di rumah ya? Mami, jadi kita kapan baru bisa kembali? Carla menatap Tracy dengan keras kepala. Carla, masih ada 45 hari sampai penyakitmu selesai diobati. Sampai waktu itu tiba, Papi akan datang menjemputmu. Tracy memegang wajahnya dan berkata, Mami yakin, Papi tidak akan ada masalah. Jangan khawatir anak pintar. Bab 1156. Tapi sekarang tidak bisa menghubungi Papi. Aku khawatir. Mata Carla berlinang air mata. Wajah kecilnya penuh dengan ketakutan. Nanti, Mami coba hubungi Papi. Tracy menenangkannya. Jangan khawatir. Tunggu Mami pulang ya. Ya, Carla baru bisa bernapas lega. Lalu mengangguk dengan patuh. Mami pergi kerja dulu saja. Carlos sudah memperhitungkan waktu. Saat ini di kota Bunaken sudah malam. Saat Mami pulang malam nanti, di sana sudah terang. Nanti kita coba. Apa bisa berhasil menghubungi Papi? Baiklah, Tracy mengelus kepala Carlos. Lalu pergi setelah mengganti pakaian. Dalam waktu setengah bulan ini, Tracy sudah mengembalikan sahamnya dan mengundurkan diri dari Dewan Direksi Grup Moore. Persiapan pernikahan di kota Snowy juga telah selesai diatur. Kemarin Lorenzo meminta untuk bersiap-siap, mengaturnya berangkat ke negara Prancis dalam 2 hari ke depan. Namun tadi Naomi tiba-tiba mengatakan bahwa terjadi sesuatu pada Lorenzo, dan meminta untuk datang ke sana. Tracy sangat cemas. Mungkinkah kakak terluka lagi? Masih belum tahu. Naomi mengerutkan keningnya. Kak Jasper tadi hanya mengatakan untuk meminta Nona segera bergegas ke sana. Ayo kita lebih cepat. Tracy mendesak dengan sikap acuh tak acuh. Baiklah, sangat cepat. Mobil sudah tiba di depan kastil Lorenzo. Begitu berhenti, Tracy buru-buru berjalan ke dalam. Jasper mana? Nona Tracy. Saat ini Jasper ada di lantai atas. Para pelayan mengantarnya ke lantai atas. Nona jangan khawatir. Tuan sebentar lagi akan kembali. Kakak tidak ada di rumah. Tracy sangat terkejut. Kalau begitu, Nona Tracy. Pada saat ini, Jasper berjalan keluar dari ruang kerja, memberi isyarat untuk meminta para pelayan mundur. Sebenarnya apa yang terjadi? Tracy mengerutkan kening dan menatap Jasper. Masuk dulu baru kita bicarakan. Jasper secara misterius membuka pintu ruang kerja. Tracy dengan wajah kebingungan mengikuti masuk ke dalam, mengangkat kepala dan melihat, lalu tertegun. Di dalam kamar, duduk 3 sosok mungil yang menggemaskan. Kira-kira berumur sekitar 2 tahun. Semuanya adalah anak perempuan. Mereka terlihat persis satu sama lain. Sangat sempurna dan imut seperti boneka Barbie. Benar-benar hampir meluluhkan hati Tracy. Ini, Tracy menatap 3 anak kecil itu dengan heran. Apa yang terjadi? Sudah diperiksa DNA-nya. Semuanya darah daging tuan. Jasper menunjuk ke arah 3 anak kecil itu. Lalu berkata dengan gugup. Untuk menjamin keselamatan mereka, Tuan ingin meminta Nona membawa mereka ke negara Prancis. Tracy tercengang. Ia sudah lama mendengar kakaknya memiliki anak di luar nikah. Tapi ia tidak menyangka ada 3. Apalagi mereka bertiga adalah anak perempuan yang masih sekecil ini dan sangat menggemaskan. Wow, siapa wanita yang cantik ini? Pada saat ini, gadis kecil yang duduk di atas bangku piano, dengan cara yang menggemaskan menatap Tracy. Berbicara dengan lancar, dengan suara yang lucu dan menggemaskan, sedikit mirip dengan Papi. Sepertinya adiknya Papi, gadis kecil lainnya, duduk di atas meja kerja, sedang mencoret-coret dokumen menggunakan bolpen Lorenzo. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Tracy, berpura-pura ahli dan berkata, adiknya Papi berarti memanggilnya Bibi. Bibi. Pada saat ini, anak gadis imut lainnya dengan rambut ikal alaminya merangkak dari sofa mendekatinya, memeluk kaki Tracy, lalu memanjat ke atas. Bibi mau peluk. Anak pintar. Tracy buru-buru membungkuk dan memeluknya, memandang rambut ikalnya.
Ditambah dengan wajah mungil yang imut dan menggemaskan ini. Lalu ia tidak bisa menahan senyumnya. Siapa namamu? Tini, anak gadis kecil yang sopan itu menjawab. Kedua tangan menyentuh wajah Tracy dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Halo Tini, aku adalah bibimu. Tracy memperkenalkan dirinya. Kemudian ia bertanya kepada anak yang duduk di atas bangku piano. Kalau kamu, siapa namamu? Winnie. Gadis kecil itu sedang membuka tutup piano. Ingin mencoba memainkan piano. Hampir saja jarinya terjepit. Tracy dengan cepat melangkah maju untuk memegang penutup piano. Lalu membujuk dengan lembut. Anak pintar. Sekarang jangan main dulu. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Nanti bibi ajari cara bermain piano. Oke. Bab 1157. Aku bisa bermain piano. Winnie menyedot ingusnya. Dengan ekspresi wajah yang serius berkata, aku pintar main piano, bibi. Oh, dia ingin kamu berhenti mengganggunya sekarang. Gadis kecil di atas meja kerja itu berkata tanpa mengalihkan pandangan. Namaku Biti. Halo bibi. Halo, Tracy tidak bisa menahan tawanya. Nama ketiga anak ini sungguh mudah diingat. Mereka benar-benar sangat imut. Sedikit mirip Carla saat masih kecil. Tetapi rambut mereka ikal secara alami. Rambutnya juga sangat tebal. Tampang mereka sedikit mirip blasteran. Jadi mereka lebih mirip boneka Barbie. Ini semua adalah nama panggilan. Nama formalnya belum diberikan. Jasper menambahkan, di mana ibu mereka? Tracy bertanya dengan suara rendah. Sulit dijelaskan. Jasper sepertinya tidak bisa berkata-kata. Jangan bahas ini dulu. Pesawat pribadi sudah disiapkan. Tuan memintaku mengantar kalian ke bandara tepat jam 1 nanti. Lalu ketiga anak ini, mohon bantuannya. Apa yang terjadi? Tracy bingung. Sekarang sudah jam 12. Jam 1 sudah harus berangkat. Benar, Jasper menganggukkan kepala. Nona cepat minta seseorang untuk berkemas. Saat Tuan pulang nanti, Tuan akan mengatakan beberapa patah kata pada Nona. Lalu kita akan berangkat. Kapan kakak pulang? Tracy mengerutkan kening dan bertanya. Seharusnya sudah mau tiba. Jasper melihat jam tangannya. Paling lama 10 menit lagi. Tracy hanya bisa membiarkan Naomi kembali dan meminta seseorang untuk mengemasi barang bawaannya, persiapkan dokumen, dan meminta mereka mengabari Carlos dan Carla. Jam 1 berangkat ke bandara. Naomi segera kembali dan mempersiapkannya. Kebetulan ada waktu luang menunggu. Tracy duduk di atas sofa. Mengobrol dengan ketiga anak itu. Tini lebih manja. Masuk ke dalam pelukan Tracy. Melingkarinya tanpa henti. Winnie masih memainkan pianonya. Sementara Biti lanjut menulis dan menggambar di atas meja kerja. Tracy, pada saat ini, Lorenzo kembali dengan tergesa-gesa dan mendorong pintu ruang kerja. Melihat ketiga anak itu, ekspresinya yang selalu tenang itu menjadi rumit. Keningnya berkerut. Papi. Tiga gadis kecil imut itu segera melihat Lorenzo berlari ke arahnya. Tini memegang yogurt yang baru dibuka di tangannya. Baru berlari beberapa langkah. Lalu terdengar suara gedebuk, ia terjatuh di lantai. Yogurtnya tumpah dan mengenai seluruh wajahnya. Ia masih sempat menjulurkan lidah kecilnya untuk menjilat yogurt itu. Kamu, Winnie yang sedang memainkan piano, melangkah dengan kaki yang pendek, berlari dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Lorenzo. Lembaran not piano di tangannya mengenai wajah tampannya. Lalu, Biti yang di depan meja kerja, berlari dengan bolpen dan dokumen yang dipenuhi coretan menyerupai bola besi. Hendak berlari memeluk ayahnya dengan tangan kecil yang berlumuran tinta bolpen. Lorenzo mengambil dokumen itu dari tangannya, lalu mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang menyuruhmu coret-coret di atas dokumen ini? Proyek yang bernilai puluhan miliar itu dirusak begitu saja oleh si kecil. Papi memarahi aku. Mulut Biti mengempis. Lalu terdengar suara tangisan. Wah! Suara tangisan itu sangat menular seketika. Tini dan Winnie juga ikut menangis. Tangisannya nyaring dan kuat, menggema di seluruh sudut ruang kerja. Lorenzo mengangkat tangan dan menutupi dahinya. Merasakan kepalanya sakit sekali. Para tuan putri kecil. Jangan nangis. Jangan menangis lagi. Jasper tiba-tiba panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Sayang-sayangku. Jangan nangis. Jangan nangis. Bibi ada di sini.
Tracy buru-buru melangkah maju menghibur ketiga anak kecil itu. Pertama ia menggendong Tini yang terjatuh di lantai. Membersihkan wajah yang dipenuhi yogurt dengan handuk basah. Lalu mengambil lembaran not piano di tangan Winnie kemudian mengambil bolpen yang ada di tangan Bitty dan membersihkan tinta di tangannya. Kemudian ia memeluk ketiga anak kecil itu dalam pelukannya. Membujuk sambil tersenyum. Sayang-sayangku. Rumah Bibi adalah sebuah kastil besar yang sangat indah. Lalu ada kakak laki-laki dan perempuan yang akan menemani kalian bermain. Kalian mau bertamu ke rumah Bibi? Mau. Ketiga anak kecil itu segera mengacungkan tangan kecil mereka. Dan menjawab dengan serempak. Bab 1158. Kalau begitu kalian patuh ya. Makan camilan dulu. Lalu ikut Bibi pulang. Oke. Tracy membujuk mereka pergi ke ruang istirahat untuk makan camilan. Juga mempersilakan Paula dan dua pelayan lainnya untuk menemani mereka. Oke, ketiga anak ini tersenyum dalam sekejap. Anak baik. Tracy mengusap-usap rambut mereka yang cantik dan ikal. Lalu pergi ke ruang kerja. Lorenzo melihat ruang kerja yang sudah berantakan. Mengerutkan keningnya. Dia sangat suka kebersihan dan ada gangguan OCD. Akan mudah marah ketika melihat barang-barang yang tidak rapi. Anak-anak melakukan sesuatu selalu tidak masuk akal. Tracy membereskannya sambil berkata sambil tersenyum. Melihat kakak memiliki anak, aku sungguh merasa senang. Sebelumnya ada rumor yang mengatakan bahwa Lorenzo homo. Bahkan Tracy hampir mempercayainya. Karena dia tidak pernah bersama wanita. Tidak peduli dengan kecantikan apapun yang ada di hadapannya. Dia tidak akan meliriknya sama sekali. Selain itu, dia sangat menolak wanita yang mendekatinya. Bahkan menolak percintaan antara pria dan wanita. Seorang pria berusia 33 tahun. Tapi masih perjaka. Jika mengatakan ia tidak tertarik pada wanita juga tidak ada orang yang percaya. Jadi, ada rumor di luar yang mengatakan bahwa dia homo. Bahkan Tracy pun hampir mempercayainya. Namun, sekarang kenyataan membuktikan bahwa Lorenzo adalah pria normal. Tracy sangat penasaran. Seperti apa wanita yang membuat kakaknya jatuh cinta itu? Apanya yang perlu digembirakan? Tiga iblis kecil. Lorenzo mengerutkan keningnya. Mengenai anak-anak, dia sepertinya tidak memiliki banyak perasaan dengan mereka. Malah sedikit bingung dan tidak tenang. Sepertinya tidak tahu bagaimana menghadapi ketiga anak ini. Tracy tertawa. Anak-anak lebih nakal. Carlos, Charles, dan Carla saat kecil juga seperti ini. Sampai sekarang Charles masih nakal. Kalau semuanya seperti Carlos itu bagus. Lorenzo merasa alangkah baik jika setiap anak bisa seperti Carlos. Sifat setiap anak berbeda. Tracy berkata sambil tersenyum. Tini Winnie Bitty lumayan lucu. Aku sangat menyukai mereka. Kamu suka. Kamu bawa dan besarkan mereka saja. Lorenzo seolah-olah menunggunya untuk mengucapkan kata-kata ini. Cepat bawa mereka pergi. Apa kakak? Rela. Tracy mengerti bahwa kakaknya ingin menjamin keselamatan anak-anak itu. Makanya membiarkan membawa mereka pergi bersama. Lorenzo menatapnya dengan dingin. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya pada Jasper. Siapa yang mengantar anak-anak kemari? Ekspedisi yang mengirim mereka ke perusahaan. Jasper menjawab dengan suara rendah. Untungnya Jeff menemukan mereka tepat waktu dan segera memberitahuku. Wanita sialan. Lorenzo menggertakkan giginya. Tracy sedikit terkejut. Seperti apa sebenarnya wanita itu? Dia mengirimkan anak-anak lewat ekspedisi. Dia mungkin terpaksa dan tidak berdaya. Jasper terdiam sebelum selesai berbicara. Ekspresi Lorenzo sangat dingin dan menakutkan. Dia segera menundukkan kepala dan tidak berani banyak berkata. Lorenzo menoleh dan berkata pada Tracy. Berangkat ke bandara pukul 1 tepat. Bawa ketiga iblis kecil itu ke Paris. Pikirkan cara agar mereka mengubah kata-katanya. Jangan biarkan orang lain tahu bahwa mereka adalah anak-anakku. Aku mengerti. Tracy melihat kakaknya begitu serius. Dia juga tidak berani bertanya lebih banyak. Serahkan anak-anak padaku. Kakak tenang saja. Pergilah. Lorenzo berbalik badan dan pergi. Awalnya Tracy ingin berkata beberapa patah kata lagi padanya. Tetapi melihat punggungnya yang pergi dengan tegas, dia menarik kembali kata-kata yang ingin dia ucapkan. Ayo kita berangkat. Masih harus kembali untuk menjemput kedua anak. Jasper berkata dengan hormat.
Aku akan mengantar Nona. Ya, Tracy pergi ke kamar sebelah untuk membujuk ketiga anak itu pergi bersamanya, membawa mereka dan bersama-sama kembali ke kastil Tracy. Untungnya, ketiga anak ini tidak menempel pada Lorenzo. Terhadap Tracy juga ada semacam rasa kedekatan dan kepercayaan. Hanya perlu membujuk mereka beberapa patah kata saja. Saat naik mobil, Tracy menoleh ke arah ruang kerja di lantai 2. Dia berpikir apakah kakaknya akan melihat kemari melalui jendela. Dia mengajari anak-anak untuk mengatakan, "Anak-anak, ucapkan sampai jumpa pada papi." "Papi, sampai jumpa." Ketiga anak itu melambaikan tangan ke udara. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.